Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami muliakan Ibu Kepala Sekolah SMK Islam Rembung, Bapak Ibu Guru SMK Islam Rembung, serta semua siswa peserta didik baru SMK Islam Rembung tahun ajaran 2020-2021 yang sangat kami banggakan dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang tuntunan sholat sempurna. Karena ini disebut tentang sholat, maka yang akan saya sampaikan nanti itu tata cara sholat secara umum, ya sholat sunnah, ya sholat fardu. Karena caranya sama, hanya yang membedakan adalah hukumnya saja. Nah, untuk itu sebelum masuk lebih dalam, mari kita mulai acara hari ini dengan bertawasul Fatihah. Semoga penyampaian materi ini bisa bermanfaat buat saya, buat kamu semuanya, dan buat semua yang melihat tayangan video ini. Ila halal Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Musa sallallahu alaihi Ismail Yas. Allah ya tersepakat dengan Allah. Hadatsana bil walidayni wa ashabi. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk guru-guru kita semuanya Al-Fatihah. Kedua orang tua kita Al-Fatihah. Anak-anak siswa baru SMK Islam Rembung, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di depan tadi, bahwa kita akan membicarakan tentang tuntunan sholat. Nah, untuk itu kita pahami dulu apa sih sholat itu. Nah, sholat ini ada definisi panjang yang akan saya bacakan, nanti pendeknya juga akan saya sampaikan. Pertama, bahwa sholat ialah berhadap hati kepada Allah sebagai ibadah dengan penuh kekhusyukan dan keikhlasan di dalam beberapa perkataan dan perbuatan, yang dimulai dengan takbiratul ihram maksudnya, dan diakhiri dengan salam, serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara. Jadi pekerjaan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam itu namanya sholat. Sholat apa saja, termasuk sholat fardu dan sholat sunnah. Dalil-dalilnya tentang sholat itu banyak bisa kita temukan, karena kita sudah dari kecil Islam, jadi sudah tahu perintah sholat itu dari kecil. Bahkan ada sebuah hadis menyatakan kalau anak sudah berumur 7 tahun, maka mereka harus disuruh mengerjakan sholat. Dilanjutnya di situ, kalau sudah lebih dari 7 tahun, misalnya maksud ada 9 tahun, kalau tidak mau sholat, disuruh, dalam hadis ini disuruh memukul, artinya itu diingatkan dengan keras, dijewet atau dijewer, biar paham bahwa sholat itu adalah kewajiban setiap manusia yang hidup di muka bumi yang beragama Islam itu. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, hubungannya dengan sholat. Kenapa kita sholat? Karena ada beberapa syarat wajib tentang sholat. Artinya orang yang memenuhi syarat di bawah ini, dia wajib sholat. Nek gak sholat, dosa. Berarti dia berkewajiban. Nomor 1, itu ada 5 syaratnya. Ini saya bacakan. Nomor 1, beragama Islam. Lek wong Islam kudu sholat. Lek gak Islam tapi gak sholat, berarti
berarti dia melanggar kewajiban. Yang kedua, Islam yang bagaimana? Islam yang sudah balik. Islam wis balik kok tidak mau sholat, maka dia melanggar kewajiban. Ketiga, Islam balik terus berakal. Jadi orang yang berakal saja, karena yang ketiga syaratnya berakal. Jadi orang yang tidak berakal tidak wajib sholat. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Jadi orang yang suci dari haid dan nifas, perempuan maksudnya, dia wajib sholat. Sebaliknya, kalau orang yang sedang haid dan nifas, dia haram, tidak boleh. Jangankan sholat, masuk masjid aja tidak boleh. Yang kelima, telah mendengar ajakan dakwah Islam. Wis eruh, maksudnya itu tentang sholat. Sudah tahu bahwa sholat itu wajib. Mbu maneh lek omahe nang tengah alas sing gak tau kumpul wong, kemudian nggak pernah ada yang ngajak Islam, ya nggak berkewajiban, nggak eruh. Omahe nang pedalaman bu nang darandi. Ya, tapi kalau di Indonesia ini sudah setiap daerah ada yang berdakwah, berarti berkewajiban secara umum seperti itu. Itu yang pertama tentang syarat wajib sholat. Jadi orang yang memilih syarat itu wajib melaksanakan sholat. Kalau tidak, dia melanggar kewajiban atau berdosa. Wis balik, kayak kamu semua ini, kamu ini sudah balik. Wis, kalau laki-laki balik itu berapa? Kalau laki-laki umumnya itu sudah pernah bermimpi atau keluar sperma, itu bahasanya. Nanti lebih lanjut diterangkan kalau waktu saya ketemu di materi saya di pelajaran pendidikan agama Islam nanti, kalau sudah kita mulai. Kemudian kalau yang perempuan sudah menstruasi, itu berarti dia sudah balik, maka dia wajib. Nek durung berarti dia berdosa deh. Kemudian syarat sahnya sholat. Jadi kalau ada orang yang sudah menjalankan sholat, itu harus memenuhi syaratnya agar sah sholatnya. Itu ada 7. Nomor 1, didengarkan, nanti dicatat. 1, suci dari 2 hadas kecil, suci dari 2 hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nomor 1, ya butuh wudu. Misalnya yang punya hadas besar, dia wajib mandi. Sebaliknya, berarti lek dhek gak wudu, maka sholat malah berdosa. Itu kalau dia tak mau sholat ya harus wudu dulu. Jadi Allah nggak mau didekati orang yang dalam kondisi kotor atau tidak bersih. Yang kedua, suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat dari najis. Jadi 3 hal, anggota badannya harus suci, nggak ada najis yang menempel. Kemudian pakainya juga harus suci. Kemudian tempat yang dipakai dia sholat itu, rukuk, berdiri dan sujud itu juga harus suci dari najis. Pastikan itu sebelum melakukan sholat. Yang ketiga, menutup aurat. Menutup aurat itu kalau perempuan semua sekujur tubuh ini kecuali muka dan telapak tangan. Kalau yang kalau laki-laki cukup dari dengkul itu apa ini? Pokoknya dengkul sampai pusar. Dengkul itu apa sih bahasa Indonesia? Pokoknya dengkul sampai lutut. Iya itu dari ono sing musul lutut, iya bener lutut. Nah, itu. Terus Pak, misalnya aku sholat terus kate cuma gawe sarung tok, sak ndhuwure pusar, sak ndisore dengkul. Sah tidak? Sah sebenarnya, tapi gak sopan. Tidak sopan. Coba sampean budal sekolah, sekolah jelas di sini Pak Hasan sampean. Coba sampean nang mali desa ae. Merono kado ande, gak kelambian. Mari budal nang bali desa njaruk surat keterangan. Kira-kira ambek lurahe dikongkon ditampa mek senyum apa ambek geleng-geleng. Ada rakyat kono sing alah. Apalagi menghadap kepada Allah, walaupun kewajibannya hanya segitu. Itu masalah tata krama. Yang keempat, masuk waktu yang telah ditentukan untuk masing-masing sholat. Maksudnya lek sholat zuhur yo nang wayahe waktu duhur. Sholat asar nang waktune waktu asar. Itu dalam kondisi normal. Sholat subuh ya waktunya di waktu subuh.
Berbeda lagi nanti kalau misalkan dalam perjalanan jauh di jamak, di kosor, kaleh kano kawini nang omah moro salate asar ditekek nanggone duhur atau duhur ditekek nanggone asar karena tidak berpergian jauh, tidak boleh. Harus pada waktunya. Yang kelima menghadap kiblat. Nah, bukan menghadap barat ya, menghadap kiblat karena memang bumi ini bulat jadi sebagai pusarannya itu karena Ka'bah, di situ kiblat kita menghadapnya, arahnya menghadap pada kiblat secara fisik, tapi hati kita menghadap kepada Allah. Sing nang wetane Ka'bah kaya awak dhewe berarti menghadap ke barat kiblatnya. Lah yang di selatannya Ka'bah berarti menghadap ke utara. Sing lore Ka'bah berarti menghadap ke selatan. Yang kulonnya Ka'bah, baratnya Ka'bah berarti menghadapnya ke timur. Berarti adalah menghadap kiblat, bukan menghadap ke barat. Jangan salah, menghadap ke barat wis lunga nang sudah pergi jauh ke baratnya Ka'bah sik ngadep barat ae, wah itu berarti tidak tahu hukum. Yang keenam, mengetahui mana yang fardu dan mana yang sunnah. Yes, ya, karena kamu ngaji dari kecil insya Allah tahu, cuman gak hafal mengenai rinciannya. Yang ketujuh, menjauhi perkara-perkara yang membatalkan sholat, yaitu contohnya sing masih sering terjadi guyon wae sholat, cawil-cawilan, incak-incakan sikil. Nah, itu kalau masih anak-anak enggak apa-apa. Tapi kalau udah dewasa, batal cak sholatmu, batal mbak sholatmu, wis gak oleh. Engko ae nang mari sholat guyon maneh. Waktunya sholat dilarang melakukan tindakan apapun di luar kegiatan sholat. Itu nanti bisa membatalkan. Nah, jadi berturut-turut sengaja 3 kali batal. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi sekarang masalah teknis sholat. Teknisi sholat, satu yang harus dipenuhi adalah rukun-rukunnya. Jadi ketika kita melakukan sholat itu, rukun itu dikerjakan di dalam kegiatan tersebut. Rukunnya sholat berarti yang harus dikerjakan di dalam sholat. Rukunnya puasa ya berarti yang harus dikerjakan di dalam puasa. Rukunnya haji yang harus dikerjakan di dalam haji. Sekarang kita bicara tentang rukun sholat. Rukun sholat itu banyak, ada 13. 13 diingat-ingat. Nomor 1 niat. Jadi dalam sholat sampean harus niat. Lek gak niat batal. Podo-podo membacanya tapi yang satu berniat menyanyi, yang satu niat itu dalam hati. Dalam hati berniat, saya berniat sholat duhur misalkan 4 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allahu Akbar, niat dalam hati. Loh Pak, kok pakai usoli terus fungsinya apa? Itu sunnah nak. Itu karena keterbatasan kita manusia, hati kita supaya bisa fokus kepada Allah. Jadi mulutnya diucapkan, nanti rekamannya akan masuk ke dalam memori kita. Jadi ketika kita sudah takbir begini, kita mengulang sholat berniat sholat itu, maka tidak akan belok-belok lagi. Wis di sudah kita kasih memori itu aja, kadang kita masih ingatan kita masih kemana-mana. Nah, itu masih dalam rangka niat. Jadi satu harus niatnya sesuai, niatnya sholat apa harus. Mau ke rumah orang, mau apa kamu? Oh mau ngantar surat, jelas. Mau apa kamu? Oh ini Pak mau narik iuran, jelas. Mau apa kamu? Nah, itu ada niatnya. Menghadap kepada Allah juga harus lapor. Saya sholat duhur 4 rakaat menghadap Allah makmum karena Allah Allahu Akbar. Oh iya masuk. Yang kedua rukunnya takbiratul ihram. Yang pertama itu Allahu Akbar, itu takbiratul ihramnya, mengucap takbiratul ihram harus ada takbiratul. Yang ketiga berdiri tegak bagi yang mampu berdiri harus berdiri, kecuali tidak mampu boleh duduk, kecuali tidak mampu boleh tiduran. Allah itu semampu kita kok. Tapi lek mampu juga harus mampu, gak boleh bilang gak mampu. Yaitu berdiri bila mampu. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Yes. Yang kelima agak cepat saja, nanti materinya biar cukup. Rukuk dengan tumak ninah. Maksudnya tumak ninah itu berhenti
sebentar, nggak boleh lap, nggak boleh seperti itu, nggak boleh cepat-cepat, pokoknya harus tek tek tek, ada jeda, itu namanya tumaknina, berhenti sebentar. Yang keenam, iktidal dengan tumaknina. Jadi iktidal itu sami Allah itu loh, sami Allah, berdiri dari ruku. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumaknina, menjalankan sujud 2 kali. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumaknina. Duduk antara 2 sujud dengan tumaknina. Yang kesembilan, duduk tahiyat akhir. Nah, itu rukunnya harus dikerjakan. Yang ke-10, membaca tahiyat akhir ketika tahiyat akhir, tahiyatul itu. Yang ke-11, membaca salat pada Nabi. Biasa yang kita pakai salat Ibrahim itu, nah yang belum tahu ada salat Maria, Mujizat, macam-macam ya. Yang kita baca dalam salat tahiyat akhir itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu sholawat yang diajarkan oleh ulama kita baca dalam sholat, sholawat Ibrahimiyah. Yang ke-12, membaca salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja, nggak pakai wabarakatuh. Kalau pakai wabarakatuh itu untuk kita itu kita gunakan kalau sholat jenazah. Kalau sholat biasa, assalamualaikum warahmatullahi. Kanan yang wajib, yang kiri pak sunnah. Jadi misalnya nggak salam kiri, gak popo, semen gak batal sholat. Tapi ya eman wis salat wis kanan kok gak kiri, wis sunnah, wis waktu sudah wajibnya kok sunnahnya nggak sekalian, eman oleh ini gratis ya. Nah, gitu. Yang terakhir ke-13, tertib urut. Jadi rangkainya urut, nggak boleh dibalik. Tahiyat sih, moro takbir, moro ruku, ukel-ukelan nggak perparuan, tidak boleh. Itu tidak sesuai tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sing diajar ustadzmu itu bener. Pokoknya sampai dulu ustadzmu ngaji, ben siapa sing tahu ngaji? Siapa sing nggak tahu ngaji? Nggak tahu ngaji, gue njaluk dijewer. Kemudian ada hal lagi, saiki sing batalno salat, yang membatalkan salat. Masih ada waktunya? Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Yang membatalkan salat yang membatalkan salat ini saya sampai di situ saja dulu nanti ya. 1, hadas sing batalno salat. Sampeyan ngentut batal, gak usah isin nyengkre, wudu maneh. Ngentut titik ya Pak, gak boleh, tetap batal. Get ya batal, luwirih ya batal. Yang kedua, terkena najis yang tidak dimaafkan. Ya najis yang dimaafkan itu ya najis sing besar sing kelihatan itu tidak dimaafkan. Itu membatalkan moro apa ya? Kena pipise arek, ono arek mlaku, arek cilik moro sampean moro apa namanya? Nguyuh nang arep sampean ya batal salat sampean. Ya apa carane? Ya dibersihkan dulu. Berarti kan membersihkan itu wajib batal salat. Gitu. Itu kepelean cecek, kalau cecek masih enggak sih. Sentik. Wes, yang ketiga, berkata-kata dengan sengaja. Walaupun dengan satu huruf, kalau omong-omongan, aku mau ciwit-ciwitan sama, enggak boleh. Ciwit-ciwitan, cekal-cekalan, itu oleh area SD, itu sing ngono-ngono iku. Sampean wis area SMK masih seperti itu, berarti sekolah SD ae balik maneh kono. Yang keempat, terbukanya aurat dengan sengaja. Terbukanya aurat dengan sengaja. Ya apa sih terbukanya? Plorot-plorotan sarung ngombe koncoe niku gak oleh, batal ya. Batal. Aku gak ero Pak, ya sing plorot dosa. Yang kelima, mengubah niat. Misalnya sholat zuhur diganti sholat asar, ya gak oleh sih. Sholat kok dirubah niatnya. Yang keenam, makan atau minum meskipun sedikit. Maksudnya itu sengaja menyimpan makanan kok tak pangan nek wayah sholat itu kok ya arek gak temen niku. Ya gak mungkin lah. Tapi pada dasarnya lek panjen sengaja seperti itu tidak boleh. Ono kanca mangan ro njupuk mangan, nah itu batal. Kecuali nang kene ono selilit ngono enggak apa-apa. Makruh saja tapi tidak membatalkan.
tidak membatalkan. Tidak berniat makan karena sono nang jero kono. Kemudian ono selede. Kemudian bergerak berturut-turut 3 kali, ya ini membatalkan salat. Esok dikasih jeda. Makanya kalau diajari oleh guru ngaji dari dulu itu loh, lek dicokot lamu Pak, pakai ini apa itu jari satu saja digaruk pakai ini. Kalau ini para ulama sepakat garuk isi tok ngene suwe gak apa-apa. Lek kon baru mau ngene, Pak, batal. Ya apa Pak ngene. Lek betah ojo digaruk. Lek gak betah no men gatel cokot lamu kurang ajar. Nah, iku garuk tapi pakai satu aja. Yang bergerak cuma jari satu aja. Ulama sepakat boleh. Garuk ini bergerak semuanya berapa kali itu, lebih dari 3 kali. Hati-hati, makanya itu untuk menjaga hubungan kita sedang berhadapan dengan Allah. Kemudian apalagi itu melompat dengan keras walaupun sekali. Waduh ya otomatis bergerak aja nggak boleh pencolotan. Membelakangi kiblat otomatis menghadapnya harus kiblat, membelakangi ya menjadi menyala. Ya, yang ke-10 menambah rukun yang berupa perbuatan seperti rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud jumlahnya segitu ditambahi dhewe karena saking semangate ya gak oleh. Iku melanggar aturan namanya, berlebihan, malah berdosa, malah batal salatnya, malah tidak sah. Kemudian tertawa terbahak. Lek tersenyum diempet. Bisa dia nguyun peten. Mana kalau ya konco salat ojo guyon. Diempet. Makanya kita kalau diajari para ulama kongkon salat sunah sih, mari salat sunah pujian, itu tujuannya itu untuk menghilangkan semua urusan-urusan keduniaan kita untuk menghadap kepada pencipta dunia ini ya Allah Subhanahu wa taala. Cek gak eling sembarang kali. Rung direwangi koyo ngono sih. Eling kita waktu salat menghadap kepada Allah, ingat ke mana-mana. Eling makanane, eling pentole, wis eling macam-macam, eling temane, wis eling layangane, sing seneng opo, eling gime, wis talah, wis pokoke jenenge. Ya tapi kita harus belajar. Nanti bisa. Yang kemudian yang ke-12 mendahului imam dengan 2 rukun fi'li dan tertinggal 2 rukun fi'li dengan tanpa udzur. Maksudnya imam wis bergerak kene nahan, ndak boleh. Jadi waktu imam bergerak kita ikut bergerak, itu jenenge ikut makmum. Imame bergerak sampai meneng itu menggare batang, nggak boleh, kecuali gak sengaja misalnya karo gak murid karena gak fokus, ini nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir murtad, artinya keluar dari Islam. Ya naudzubillah, jangan sampai kita keluar dari Islam. Mulai iso kita berdoa kepada Allah, semoga hidup kita ini sudah diciptakan di muka bumi ini menjadi khalifah Allah, digawani iman. Alhamdulillah, sehingga ya di istighosah itu alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Ya Allah, terima kasih, alhamdulillah, matur sembah nuwun sampun panjenengan paringi kawula nikmat ingkang ageng inggih menika arupi iman wal Islam. Niku disyukuri kelawan maca alhamdulillahirabbil alamin. Itu anak-anak tentang sholat sempurna yang bisa kami sampaikan karena waktu yang terbatas. Maka apabila nanti kurang lengkap keterangan dari Pak Latif, kita nanti bisa berkomunikasi di lain waktu. Untuk itu apabila ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke saya, bisa lewat komentar di sini atau lewat WA, atau pada saat nanti kalau kita sudah waktunya kita bisa bertemu bertatap muka. Itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.